Salam sejahtera, salam damai, dan selamat mengikuti renungan harian pada waktu ini. Semoga kita semua akan diberkati dan mengerti setiap nasihat yang kita dengarkan bersama-sama. Waktu ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari berdoa. Tuhan yang terkasih Yesus Kristus, berkati kami saat mendengarkan renungan ini, agar kami mengerti nasihat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan, jangan biarkan dosa mengikuti Anda ke gereja. Februari 22. Roma 2 ayat 29. Orang Yahudi sejati, pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di dalam Roma 2 ayat 28 dan 29, Paulus telah mendefinisikan semula apa makna menjadi seorang Yahudi. Salah seorang umat pilihan Tuhan, dia telah mengungkapkan 4 perbezaan menjadi seorang Yahudi sejati adalah: pertama, bukan sesuatu yang luaran dan boleh dilihat, tetapi dalaman dan tidak boleh dilihat. Kedua, bukan penyunatan daging, tetapi hati. Ketiga, bukan hanya pengalaman dengan hukum, tapi juga dengan roh. Keempat, bukan berfokus kepada pujian orang lain, tetapi pujian dari Tuhan. Malang sekali, kita sebagai manusia merasa selesa dengan perkara luaran yang boleh dilihat, material dan rekaan. Itulah yang Tuhan ingin ubah di dalam kehidupan kita, dan apa itu sebenarnya kekristenan. Sepanjang Roma, Paulus akan membantu kita untuk memahami bagaimana Tuhan melalui rohnya berusaha untuk mengubah hati dan pikiran kita. Roma adalah kitab mengenai keinginan Tuhan untuk mengubah bagaimana kita melihat kepada Tuhan, diri kita dan sesama manusia, dan kemudian bagaimana kita menggunakan pemahaman baru itu. Tetapi sebelum pergi kepada pengkajian itu, saya perlu mengambil masa seketika untuk bertanya pada dirinya mengenai ayat hari ini. Siapakah yang saya ingin menghormati saya, Tuhan atau orang lain? Pujian siapakah yang akan saya cari? Apakah yang saya sanggup lakukan atau serahkan bagi menerima bantuan atau mendengar pujian itu? Itu merupakan soalan yang serius. Yesus berhadapan dengan isu itu dalam khotbah di bukit. Di dalam Matius 6, dia memberi amaran kepada para pendengar Yahudi supaya mereka tidak menggunakan kewarakan mereka bagi tujuan menerima pujian daripada orang lain. Dengan itu, dia berbicara kepada masalah yang sama seperti Paulus di dalam Roma 2 ayat 29. Masalah itu bukan hanya dialami oleh Yahudi kuno. Kita semua mengalaminya. Tentu sekali sebagai Kristen yang baik, kita tahu bahwa kita harus menjadi seperti Yesus yang tidak mencari pujian manusia, tetapi pujian daripadanya Bapa. Masalahnya, kita bukan Yesus. Kita suka mendengar kata-kata yang mengatakan kita orang Kristen yang baik, bahwa kita telah memberikan doa yang baik, bahwa kita pengkhotbah yang baik, yang terbaik. Dosa mengikuti kita walaupun ke gereja. Di sanalah iblis akan memasuki, dan itulah sebabnya pertaubatan adalah proses harian. Bantu saya hari ini, Tuhan, untuk meletakkan diri saya di mezbah-Mu. Bantu saya melalui roh-Mu untuk benar-benar mencari pujian Tuhan. Saudara-saudara, semoga renungan hari ini dapat memberi kita satu nasihat yang baik, yaitu jangan mencari pujian
dari dunia, tetapi carilah dari Tuhan saja. Tuhan memberkati.